Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fala hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang saya hormati Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan Bapak Insinyur Haji Romahur Muzi, yang saya muliakan para masyayikh, para kiai-kiai, para ulama, panutan kita semuanya, Al-Mukarram Kiai Nasir, Ketua Majelis Syariah DPW P3 Jawa Timur, Al-Mukarram Kiai Haji Hafid Maksum, Ketua Majelis Pertimbangan DPW P3 Jawa Timur, dan Ketua Majelis Pakar Pak Andi, ya, Dewan Pakar. Dan yang sama-sama kita hormati Ketua Dewan Pimpinan Wilayah P3 Jawa Timur Pak Dr. Andes Haji Musyafa beserta seluruh pengurus DPW, para pengurus cabang, para anggota legislatif yang kita hormati. Saya ingin ngeralat sedikit tapi esensial. Tadi oleh protokol dibilang saya sebagai Ketua Dewan Pertimbangan itu kaul kodim, ya, itu beberapa bulan sebelum Muktamar NU di Jombang. Setelah itu saya mengundurkan diri dari Ketua Majelis Pertimbangan P3 Jawa Timur karena hasil perspektif hukum syarat sungguh luar biasa pentingnya, sungguh luar biasa pentingnya, karena ini menjalankan salah satu kewajiban umat Islam untuk terus ada dalam koridor pelaksanaan fardhu kifayah tadi. Nah, bahwa partai ini tidak besar-besar amat, ya saya kira itu sesuatu yang bisa kita pahami, tapi jangan sampai mati, jangan sampai meninggal dunia, karena kita tidak mampu untuk menghadapi parliamentary threshold tadi itu. Jadi dengan Pak Syafa tadi itu masalah esensial, Pak. Ada kaitannya juga dengan masalah syar'i. Oleh karena itu, saya di NU dalam jajaran Roke Surya, pengertian seperti ini pelan-pelan nanti pasti akan kita berikan itu kepada pengurus-pengurus. Apakah pengurus NU seluruh Jawa Timur akan sanggup menerima, menanggung dosanya kalau satu-satunya partai Islam di Indonesia ini meninggal dunia karena parliamentary threshold? Mungkin pemikiran beliau-beliau belum sampai ke sana. Dianggap partai politik, ya partai politik, tidak ada urusannya dengan wal takum minkum ummatun. Nah,
Jadi kita letakkan posisi hukum syar'i P3 ini dalam konteks hukum syarak, bunyinya wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair dan seterusnya, sehingga muncullah keberadaan P3 dalam konteks hukum syarak adalah fardu kifayah. Kalau sampai partai ini mati, maka seluruh umat Islam Indonesia harus tanggung jawab dosanya ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua, tentu kita tidak ingin sampai kita tidak parliamentary threshold. Pasti itu. Masa kita mau disembelih? Dan batil itu, munkar itu semakin kecil di negeri ini. Realitasnya tidak seperti itu. Realitasnya kemungkaran masih lebih hebat daripada kebenaran. Maka tugas kita adalah bagaimana nilai-nilai kebenaran makin lebih hebat daripada kemungkaran. Yang kedua, ukhuwah itu akan kita bawa kemana? Kata Al-Quran, wa yuqimunas shalah. Untuk membangun masyarakat ini menjadi masyarakat yang beribadah, yang kemudian diwakili oleh kata yuqimunas shalah. Tapi artinya bagaimana menjadi masyarakat yang beribadah, masyarakat yang faham akan tugas hidupnya, masyarakat yang paham untuk apa manusia itu dibuat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang ketiga, cukupkah itu? Belum. Kekuatan yang dibangun, yang aulia ba'd tadi menuju kepada wa yu'tunaz zakah, untuk membangun kekuatan ekonomi yang oleh Quran diwakili dengan az-zakah. Yang kalau kita mau jujur, saudara-saudara, 70 tahun kita merdeka, 70 tahun Indonesia ini merdeka. Kalau kita bicara soal ekonomi, baru 20% saja yang bisa menikmati hasil pembangunan 70 tahun ini. Yang 80 tahun, yang 80% bangsa ini masih belum bisa menikmati hasil pembangunan 70 tahun dengan 7 presiden ini. 80% itu mayoritas adalah orang-orang seperti kita. Di Kediri ada sebuah perusahaan. Di Kediri tempat saya ada sebuah perusahaan. Satu anak perusahaannya itu, yaitu penyulingan cengkeh yang dikirim ke Jerman, satu hari itu keuntungan bersih 5 miliar satu hari. Adakah orang Islam, apalagi P3 yang tidak usah kakek, tidak usah 5 miliar sehari, 3 miliar saja, jauh panggang dari api. Itu baru satu perusahaannya saja, belum yang lain-lain, belum induknya. Ini menunjukkan betapa yang bisa menikmati baru 20%. Jadi pertanyaannya itu nggak berat-berat nanti. Agama mau apa Islam, partai mau apa ya partai Islam, lurus kan enak kan? Jadi nggak merepotkan malaikat. Saya kira itu saja Pak Romi, Pak Syafa, dan Pak Kiai Nasir, Pak Kiai Habib, Pak Kiai Suyuti. Ada kekurangan dan kelebihan saya mohon dimaafkan. Allah mudah-mudahan senantiasa memberi pertolongan kepada kita semuanya. Wallahu yuwaffiquna ala ma yuhibbu wa yarda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.